Hai, Hai hai, Marco, apa kabar? halo, apa kabar? Apa kabar? Aku Gimana sehat. keadaan? Oh iya Gimana nih dong, Kak? harus sehat. Musim hujan dan Omikron? Oh iya kebetulan sih lagi hujan, kebetulan. Iya, Tapi ya oke. kita nikmatin aja, nikmatin aja. Oke. Semoga semuanya aman semuanya ya Kak ya. Amin, Betul amin. dong, sama-sama. Gimana, Oke. gimana? Jadi, oh ya aku lupa memperkenalkan diriku. Jadi, aku Astrid, investment journalist di Stockbit. Dan ini seperti yang tadi sudah dikenalkan, Kamar Kokawet, Kepala Perwakilan IDX Jakarta ya Kak. Kalau Terima misalnya kasih. aku lihat-lihat nih Kak di internet, Kamarko ini rajin juga ya memberikan edukasi tentang investasi saham ya Kak. Oh iya, merupakan bagian dari tugas saya untuk mengedukasi lagi yang mengenal pasar modal. Penting nggak tuh? Penting banget kan? Setelah aku stok sedikit nih tentang Kamarko, Dikit ya. Kamarko itu katanya bukan dari background ekonomi atau finance ya Kak, betul nggak? Aduh, iya sih. Betul ya Kak. Boleh cerita sedikit Kak Betul. soal itu Kak? Oke, basically saya itu backgroundnya adalah hotelier industry. Jadi memang dulu juga ngambil latar belakangnya ngambil industri pariwisata perhotelan gitu. Lalu bekerja di usaha itu bahkan saya sempat bekerja overseas ya. Eh, Lalu satu momen ketika itu saya mendapatkan satu tawaran yang buat saya ini tawaran yang begitu asing, tawaran yang buat saya ini this is exactly not my world gitu. Tapi tiba-tiba eh, kayak kok kayaknya interesting aja ya untuk saya mencoba itu gitu. Dulu saya dengar Bursa Efek Indonesia itu apa, tapi lebih ke arah oke namanya sudah brandnya sudah ada. Gitu. Tapi saya nggak ngerti ini ngapain, pasar modal ini apa gitu kan. Kenapa Bursa Efek Indonesia itu identik dengan banteng-banteng. Saya sempat berpikir apakah ini sebuah perusahaan yang budidaya banteng gitu ya. Ternyata bukan. Ini sesuatu yang memegang ekonomi suatu negara. Artinya memiliki kontribusi besar terhadap barometer perekonomian suatu bangsa. Dan akhirnya Hirayan sudah 11 tahun saya di pasar modal dan even lebih lama durasi saya di pasar modal ini dibanding dengan background saya gitu. Tapi this is life ya. Jadi tetap kita harus mensisakan sedikit nih, mensisakan sedikit porsi untuk kita menambah ilmu-ilmu baru. Gitu Mbak Baik, Astrid. baik. Berarti ini salah satu eksplorasi dalam hidupnya Kamarko ya Kak? Betul, dan itu menuntut kita untuk ya harus mau belajar ya, harus mau nambah Oke. lagi nih pengetahuan gitu. Oke. Ini hal yang sangat menarik buat aku ya karena kayak ini memberikan harapan buat aku dan mungkin teman-teman di sini yang bukan berlatar belakang finance atau ekonomi juga gitu ya. Jadi Oke, meskipun bukan dari latar belakangnya itu tapi kita semoga bisa terus belajar dan pada akhirnya ya look at Kamarko right now gitu kan. amin, Bisa amin. pintar. Oke, mungkin aku mau mulai diskusinya dari awal-awal investasi Hmm. awal-awal aktivitas investasi itu jadi suatu hal yang hype gitu ya Kak, jadi suatu hal yang seksi gitu di masyarakat. Dan kalau sepemantauan aku dari aku baca-baca berita dan di media sosial itu Hmm. ramenya itu tuh ketika IHSG anjlok di awal pandemi itu Kak. Nah, I don't know Waduh. how, tapi uh, setelah anjlok itu justru banyak di media sosial itu kayak orang-orang nge-share portofolio mereka, orang-orang nge-share Hmm. chart saham-saham yang mereka investasikan gitu. Tapi itu Ya, benar nggak sih? Salah satu momentumnya tuh di situ. kalau kita berbicara momentum, boleh dikatakan demikian. Tetapi saya perlu meluruskan juga bahwa eh, perkembangan pasar modal kita is not as simple as that. Artinya tidak langsung jebret simsalabim berubah menjadi banyak investornya. Tentunya ada proses di mana kita sejak tahun-tahun sebelumnya telah melakukan yang namanya katakanlah bahasa menginvestasikan pasar modal ini lebih kepada anak-anak muda karena memang salah satu medianya adalah yang kita sebut dengan galeri investasi. Jadi saat ini kita Bursa Indonesia memiliki kerjasama nih. Gimana? Istilahnya apa tadi? Galeri investasi. Oh, Ya, gallery ya, investasi.
ya, investment galleries Bursa Efek Indonesia yang sampai saat ini jumlahnya sudah sekitar 590-an let's say outlet yang berdiri di perguruan tinggi, di mall, di perusahaan, di coffee shop ya. Dan itu memang sasaran utamanya adalah teman-teman muda ya. Kalau di perguruan tinggi kan clear memang itu adalah mahasiswa. Nah, selain itu kita gencar untuk mengedukasi masyarakat dari sisi itu karena praktisi-praktisi muda ini kan notabene mereka belajar dari perkuliahan, lalu mereka bisa langsung implementasikan langsung. Nah, itulah sejak 2015 itu kita punya galeri investasi yang bertambahnya sangat banyak ya. Nah, kan dalam kurun waktu itu ada orang-orang yang misalnya begitu dengar pasar modal langsung tertarik. Tapi ada juga mereka yang mungkin baru dengar tapi kayak masih belum yakin, masih ragu-ragu, masih takut ini, takut itu. Berbagai macam stigma yang muncul tentang pasar modal membuat mereka ya mungkin kayak menahan diri. Nah, begitu momentumnya datang, tadi yang Mbak Astrid sampaikan itu, pandemik, COVID gitu. Orang-orang mungkin jadi bingung, gue di rumah ngapain? Kan COVID juga tidak tiba-tiba, oh begitu COVID melanda 2 Maret 2020, pasien pertama Indonesia yang terjangkit COVID-19, langsung nambah investor, kan enggak. Tapi akhirnya ada proses dulu mereka di rumah, ibaratnya kayak, gue ngapain lagi, gue rebahan juga bengong gitu kan. Akhirnya mereka searching for something yang bisa mereka lakukan secara digital, dan akhirnya ketemulah dengan satu momen ini, ya, yaitu berbondong-bondong mereka menjadi investor. Kalau ditanya momentumnya benar nggak karena COVID, itu semakin mengakselerasi. COVID ini, periode COVID ini semakin mengakselerasi, karena di tengah kondisi COVID ini, mau tidak mau, akses digital itu semakin dipercepat. Itu yang akhirnya mendorong. Gitu, Mas. Oke, Kak. Nah, kan berarti kan berarti dari 2015 itu memang sudah ditargetkan ya, kayak memang sudah menargetkan milenial untuk mulai main saham gitu ya. Tapi Kak, kalau dari kan berarti kan memang terjadi lonjakan gitu ya Kak, memang terjadi lonjakan investor baru gitu. Dan kalau misalnya dari BI sendiri bisa nggak sih nge-identify perbedaan antara investor lama dan investor barunya gitu? Oke, kalau investor lama, investor baru mungkin lebih ke arah gini ya, artinya tipikal investor yang benar-benar yang ya investor zaman sekarang atau investor yang benar-benar belajar. So ini menyangkut output. Nah, kita kan tidak pungkiri ya, digitalisasi ini membuat everything begitu mudah. Menjadi investor pun sekarang beda nih, Mbak Astrid. Kalau zaman dulu, tahun-tahun 2011 itu investor kita mungkin baru sekitar 300 ribuan orang, ya, se-Indonesia ya, saham loh. Sekarang kita lihat, investor kita berapa? Sudah 3,3 juta. So, dalam berapa tahun ini, kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan itu begitu pesat sekali. Nah, kembali nih, berbicara digitalisasi, itu semua salah satunya ada suatu program yang disebut dengan simplifikasi pembukaan rekening efek. Nah, itu yang paling mempercepat proses bertambahnya investor-investor baru. So, itulah kekuatannya. Itulah, waduh, sorry, ada anak saya, thank you. Ya, jadi itulah salah satu momentum yang menambah percepatan dari investor muda ini masuk ke dalam pasar kita. Ya, jadi benar-benar sebegitu cepatnya ya anak-anak muda ini bisa menjadi bagian dari pasar modal. Pertanyaannya adalah bagaimana mengidentifikasinya? Hal ini akan terlihat ketika terjadinya situasi-situasi tertentu seperti contohnya pandemi kemarin. Begitu market masuk pandemi, apa yang terjadi? Kurang lebih 1 bulan, nggak nyampe 2 bulan, ya, itu market langsung drop down, minusnya sampai 37%. Bagaimana mengidentifikasinya? Kalau investor-investor yang baru, cenderung lebih cepat panik. Oke? Cenderung cepat panik. Ya, karena apa? Situasi ini pernah nih terjadi sebelumnya. Bukan situasi pandemi maksud saya, tapi lebih kepada situasi terjadinya market crash kayak kemarin 2020. Yaitu kalau investor lama ngerti nih, oh tahun 2008 pernah kejadian. Karena subprime mortgage di Amerika membuat market kita drop down. Boom. Even itu lebih parah. Ya, turunnya sampai 50%. Kalau kemarin kita masih 37%. Artinya, orang yang sudah menjadi investor lebih lama, ceritanya sudah lebih mature, mereka mungkin membandingkan, baru segini. Kalau tahun 2008, waduh 50%. Nah, baru lu panik. Tapi ini baru segini, masih kalem. Tapi kalau investor-investor baru,
which is mereka belum pernah mengalami situasi begini, apa nggak kalang kabut, apalagi isinya investor pemula semua. Oke, so how to identify, salah satunya adalah, ya ini menurut saya, bagaimana respons mereka terhadap kondisi-kondisi market yang lagi turun, naik turun seperti itu. Ya, jadi kuncinya adalah penting nggak sih investor baru ini dibekali dulu dengan pemahaman pasar modal. Itu kuncinya di situ. Kalau mereka dibekali, mungkin mereka akan lebih kalem, lebih tenang ketika terjadi situasi kayak kemarin. Tapi kalau yang panik, ya itu langsung akhirnya ikutan market. Gitu. Oh, market lagi turun loh, ikutan jual. Tapi satu sisi, ketika mereka sudah jual semua, di situ ada orang-orang yang muncul nih investor-investor yang udah lebih mature. Artinya apa? Wah, ini orang-orang udah pada panik nih, jualnya murah-murah. Mereka ambil di posisi itu, akhirnya market yang naik lagi. So, itu perbedaan yang simple tapi signifikan outputnya, gitu Mbak Astrid. Oke Kak, kalau tadi berarti kan investor lama itu bawaannya lebih tenang gitu, sementara kan kalau investor lama itu kan investor baru itu kan masih ada panik gitu kan. Nah kalau misalnya ngomongin investor baru yang baru mulai itu panik dan sebagainya gitu, ada juga nih mungkin orang-orang yang baru mau mulai, analisisnya banyak banget dan segala macam, ujung-ujungnya malah nggak jadi ini, nggak mulai investasinya gitu kan. Iya. mulai nggak ya, jadi kayak oke, jadi kayaknya mungkin bisa dikasih tips kali ya Kak, apa sih yang harus dipertimbangkan sebelum akhirnya mulai transaksi jual beli saham gitu Kak? Oke, ya, thank you. Good, very good questions. Mbak Astrid, ibarat kita kalau mau les berenang lah ya, kalau kita mau belajar berenang, ikut les dulu, apapun itu secara teori, tapi kalau ujung-ujungnya nggak terjun ke air, ya percuma, nggak bisa terrealisasi kan. Menjadi investor itu memang penting, yaitu belajar dulu. Itu sudah kunci pertama, belajar dulu. Kenal dulu ini mekanisme pasar modal apa, tata aturannya seperti apa, facilities-nya seperti apa, ya risiko dan juga potensi keuntungan yang bisa didapatkan seperti benefit-benefitnya. Oke, jadi kalau investor baru mau memulai menjadi seorang investor di pasar modal, khususnya menjadi seorang investor saham, ya sangat penting nih untuk mengetahui dulu nih, memulai untuk menata keuangannya dulu. Karena apa? Investasi ini adalah salah satu porsi dalam perencanaan keuangan. Kalau kita lihat dari konsolidasi para financial planners, clear ya. Teman-teman silakan lihat deh, pasti ada dari si A, si B ngomongnya, oh penerapan keuangan itu dari pendapatan kita tolong dipecah ya, misalnya 50, 30, 20, persentasenya begitu. Ya, tapi kan kembali ke dalam kondisi seseorang. Nah, kuncinya adalah seseorang harus memiliki perencanaan keuangan yang tepat dulu nih, ya. Harus dipersiapkan dulu nih. Kalau memang dia mau berinvestasi, Anda punya nggak daya belinya? Nah, daya beli itu dari mana? Bisa diukur, bisa ditetapkan. Dari mensisihkan dana setiap bulan. So, ketika Anda mau mulai suatu investasi, pastikan memang Anda memiliki daya beli itu. Daya beli itu bisa didapatkan dari, kembali, mensisihkan dana dari pendapatan Anda setiap bulan untuk investment. Porsinya berapa? Kembali ke Anda. Ya, tapi kalau konsolidasi bilangnya misalnya 30-20%. So, itu kembali ke Anda. Tentunya berbeda nih, bagi yang sudah married, yang masih single, artinya kan itu tergantung kondisi keuangannya. Makanya penting tuh untuk memiliki perencanaan keuangan, money management yang baik. Setelah itu baru masuk dalam tahap pembelajaran. Spesifiknya apa nih? Saya mau belajar pasar modal, saya mau menjadi seorang investor atau trader saham. Ya sudah, pelajari sahamnya. Ya, dan itu langkah-langkah yang harus diambil gitu. Banyak kan kita menjadi investor itu adalah ya udah, pokoknya yang penting gue jadi investor, udah nanti urusan yang lainnya di belakang aja deh. Yang penting gue jadi investor dulu. Nah, begitu dia membeli satu saham, ya ternyata itu tidak sesuai dengan profil risikonya dia, kan gitu. Banyak yang seperti itu. Kenapa nggak sesuai profil risiko? Satu, bisa jadi karena memang dia ya otodidak tadi. Kedua, bisa jadi karena memang dia diajak temennya, terpengaruh, kan gitu. Apalagi sekarang di media sosial kan banyak tuh kanan kiri segala macam, banyak yang menawarkan. Oke Kak. Investornya jadi kurang cermat dalam berinvestasi. Gitu, Mbak Astrid. Oke, kalau tadi kan Kak Marco ngebahasnya soal perencanaan keuangan ya Kak. Terus aku tahu ada terms yang namanya trading plan Kak. Itu apa sih Kak bedanya dengan perencanaan keuangan dan apa aja sih step-step trading plan itu? Ya, trading plan itu salah satu tools yang memang boleh dikatakan salah satu tools yang wajib dimiliki. Ibarat kalau kita masuk wahana, masuk ke mall kan kita harus tahu nih plannya seperti apa. Di sini tempat ini, di sini tempat itu.
Ya, kalau kita menjadi investor, jadi trader atau menjadi investor, ya itu kita juga harus tahu nih kapan saatnya saya harus masuk, kapan saya harus keluar. Oke, trading plan itu macam-macam dalamnya. Kita bisa berbicara tujuan investasi kita apa, ya. Apa lalu kapan momentum saya harus masuk, kapan saya momentum harus keluar. Lalu pada harga berapa saya harus melakukan pembelian, pada harga berapa saya harus melakukan penjualan. Time frame-nya berapa lama. Ya, ini yang sering kadang-kadang orang suka salah kaprah. Dia berkata sebagai gue seorang trader, tetapi aplikasinya dia justru menerapkan sebagai seorang investor ataupun kebalikannya. Gitu. So kalau dari awal kita menetapkan saya adalah trader, so be a trader, be a true trader. Jangan kita dalam kondisi tertentu, niat gue saya awalnya adalah trader, wah begitu sahamnya turun, haha, ntar gue investing aja dulu sementara, tiba-tiba switching, gitu. Ya nggak gitu. Jadi nggak disiplin, ya. Kebalikannya juga gitu. Menjadi seorang investor jangka panjang. Wah, saya beli saham ini untuk 5 tahun ke depan. Ternyata baru 1 tahun udah kecapai nih tujuan investasinya. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya kalau memang tujuannya dari sisi time frame 5 tahun, ya tunggu aja 5 tahun. Tapi ada yang baru setahun udah mentang-mentang untungnya banyak dijual gitu. Ya, itu salah satu yang termasuk dalam trading plan yang harus disiapkan. Supaya in case terjadi something, kita nggak pernah tahu nih Mbak Astrid ke depannya akan seperti apa. Oke? Kayak tahun 2020, kita masuk tahun 2020 kurang optimis apa? Segala macam data udah bagus, segala macam, bam, tiba-tiba Maret terjun bebas. Nggak tahu. Oke? Tapi kalau kita berbicara trading plan, kita ngerti, oh nanti begini, nanti begini, nanti begini. Jadi setiap keadaan tertentu kita sudah tahu nih, defaultnya kita harus ngapain. Ketimbang kita nggak nyiapin, begitu tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar pikiran kita, gue harus ngapain. Tapi karena terdesak dengan waktu yang singkat, apalagi seorang trader gitu ya akhirnya bisa saja dia, ya udah deh, shortcut aja deh, ikut orang lain. Orang pada ngapain nih, ya udah ikutan jual. Orang pada ngapain, ikutan ke sini. Jadi nggak punya pendirian sendiri. Padahal investasi itu kan yang Anda lakukan, itu adalah investasi yang harusnya kembalinya ke Anda lagi. Ya, kenapa saya ngomong ini? Ini penting. Di luar sana, banyak orang kan yang ngomong. Tadi kan di awal Mbak Sri bilang tuh, oh iya banyak yang memamerkan portofolionya. Berapa banyak pun keuntungan yang dia pamerkan. Saya mau tanya, emangnya bagi kita yang liatin gitu, emang kita dapat persentasenya? Nggak dapet. Dia hanya cerita begitu, oh ya enak ya, untungnya banyak. Gitu. Tapi dapat nggak? Artinya yang Anda lakukan adalah untuk diri Anda sendiri. So, jadi pastikan investasi bukan ikut-ikutan. Gitu Mbak Sri. Siap Kak Marco. Berarti harus disiplin tuh ya teman-teman ya. Kayak harus tahu nih rencana awalnya apa dan stick to it gitu ya. Jangan awalnya jadi terus tiba-tiba jadi investor gitu kan pas lagi turun niat gitu kan. Dan Kak, penting juga nggak sih Kak sebenarnya untuk memulai investasi itu kita benar-benar harus kenal sama sektornya atau sama perusahaan? Iya. Ya, secara lebih luas kita lihat sektornya. Ya, harus lebih spesifiknya kita lihat sahamnya apa ya. Karena kalau kita investasi, khususnya saham ya, saham ini kan kita berinvestasi langsung ke perusahaannya. Ya, artinya kita involve ke perusahaannya sebagai investor, sebutnya investor pemodal. Oke? Menjadi investor saham itu, ingat ya, ini sering salah kaprah juga. Bukan investor pengendali. Kalau kita beli dari mekanisme pasar modal, kita investornya pemodal, bukan pengendali. Jadi jangan merasa bahwa Anda punya wewenang terhadap perusahaan itu, ya. Laga-laga punya satu lot saham tertentu, terus lihat produknya langsung teriak-teriak, gue punya saham, minta jatah, kan nggak bisa begitu. Tahu diri lah, gitu. Nah, jadi penting untuk kita kenal dengan sektornya, karena sektor ini kan ada timingnya. Sektor ini ada masa-masanya. Kalau teman-teman pelajari pasar modal, saham ya, saham itu kan ada beberapa tipe saham. Misalnya ya, contohnya cyclical stock, ada income stock, ada defensive stock, ya, ada penny stock. Nah, teman-teman bisa pelajari itu. Banyak kok pengertiannya di Mbah Google banyak. Silakan cari aja. Nah, dari situ ya kita perlu tahu juga nih mana yang bisa kita ikuti. Ya, karena belum tentu semua sektor di pasar modal itu bisa kita ikuti, walaupun semenarik apapun. Kalau kita lihat sekarang misalnya, sektor yang menarik ini yang lagi hype di tengah kondisi pandemik adalah sektor A gitu. It doesn't mean kita harus ikut seperti itu juga, karena tergantung tujuan kita cocok nggak di situ.
tujuan tuh kembali ke tadi ke trading plan. Artinya untuk jangka waktu yang saya miliki, apakah memang dari sektor ini bisa memberikan keuntungan yang saya inginkan. Itu yang saya bilang jangan sampai disamaratakan semuanya. Jadi teman-teman harus memahami juga sektornya ini sesuai nggak, bisa nggak saya ikutin ya. Kedua, baru kita lebih spesifik lagi mempelajari perusahaannya langsung, ya kan? Nah, apalagi kalau perusahaan itu punya benchmarknya, misalnya sektor A, di dalamnya ada saham A, B, C, D, dan seterusnya. Teman-teman silahkan lihat mana nih dari sekumpulan saham di dalam sektor tertentu, mana yang menurut saya kok eye-catching-nya, saya suka nih saham ini, saya bisa pelajari fundamentalnya, saya bisa mempelajari manajemennya seperti apa. Atau misalnya saya bisa mengikuti nih pergerakan teknikalnya seperti apa. Nah, itu yang pentingnya. Jadi sektor penting, saham juga penting. Demikian, Mbak Astrid. Oke, Kak. Misalnya nih Kak, berarti kan tadi kita udah tahu nih pertimbangannya apa aja gitu kan, dan di dalam trading plan apa aja yang harus, variabelnya apa aja yang harus kita masukin di situ kan. Terus nih kita udah tahu nih misalnya semuanya nih Kak, terus gimana sih cara milih sahamnya gitu? Kan ada banyak banget nih di BI gitu kan, emiten-emiten yang gitu kan. Yep. Terus ya milihnya harus apa nih? Banyak banget nih. 765 perusahaan, bahkan sekarang udah lebih ya. Kalau tiap hari kita pelajarin satu persatu juga 3 tahun nggak dapet, 2 tahun juga nggak kelar kan gitu. Oke. Ya, kembali teman-teman harus mengikuti juga mana yang bisa teman-teman ikutin. Nah, di bursa itu kita punya yang namanya metode yang bisa diambil, yaitu menggunakan metode indeks. Jadi indeks itu kita sudah tinggal milih ya sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kelompoknya. Misalnya ada indeks yang sifatnya sektoral ya, contohnya indeks infrastruktur. Berarti di dalam indeks tersebut itu saham-saham yang berbasisnya infrastruktur semua. Misalnya ada lagi indeks teknologi, berarti ya saham-saham berbasis teknologi. Jadi udah lebih spesifik nih, udah dikelompok-kelompokin supaya teman-teman udah lebih mudah, nggak perlu ngecek satu persatu. Kedua, ada juga yang namanya indeks tematik. Ya, tematik itu lebih ke misalnya indeks LQ45. Ya, ada 45 saham yang itu untuk para trader, ya trader tapi yang pingin saham-saham yang baik nih ya, baik secara fundamental. Nah, lihatnya itu. Lalu juga bisa lihat misalnya high dividend 20, ya perusahaan-perusahaan yang rutin bagi dividen dalam 3 tahun terakhir. Nah, itu salah satu cara-cara ya metode indeks ini bisa digunakan bagi investor pemula bahkan. Karena dengan metode ini sebenarnya bursa sudah membantu ya salah satu prosesnya yaitu menyaring nih. Nah, gitu. Kasihan kan kalau investor pemula, saya nggak ngerti mau harus mulai dari mana. Ya kan, saya nggak tahu saham apa yang baik dan begini begitu. Nah, kembali melalui trading plan tadi, tujuan Anda apa, profil risiko apa, Anda tinggal sesuaikan dengan metode indeks tadi. Oh, kalau karakter saya, misalnya Mbak Astrid nih, saya cocoknya nih, karakternya misalnya nih saham-saham LQ45 nih. Karena saya merasa, oke, saya secara waktu banyak, saya bisa jadi trader. Kedua, saya bisa juga, saya inginnya saham-saham yang berfundamental bagus. Gitu. Ada juga mungkin macam-macam lah. Kalau bicara indeks itu ada banyak ya. Kita ada lebih dari 40 indeks di pasar modal. Terakhir kita baru launching juga indeks yang berbasis eco ya, yang lebih ke ESG, Environment Social Governance. So, karena sekarang kan kita lagi concernnya ke arah iklim ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang memiliki tanggung jawab secara kepada lingkungan. Nah, itu salah satu yang juga lagi hype tuh. Selain teknologi, saham-saham berbasis lingkungan, iklim juga itu menjadi pilihan-pilihan dari para investor. Jadi saya rasa udah nggak ada alasan sih kalau para investor baru merasa bingung gitu mau cari saham apa ya. Ya tanya dulu dalam diri sendiri mau yang mana. Nanti tinggal disesuaikan dengan indeksnya. Gunakan indeks itu udah hal yang mudah sekali. Tapi yang penting mau ini ya, bukan berarti indeks itu bukan ini Mbak Astrid. Indeks itu bukan apa istilahnya, bukan rekomendasi, tapi lebih ke arah dikelompokkan saja, tapi tetap harus ada proses dari investor itu untuk memantau lagi mana yang sesuai. Kalau LQ45 ada 45 saham, berarti ya tinggal pilih dari 45 itu mana yang terbaik buat saya. Gitu. Oke, jadi pada akhirnya memang harus dianalisis lagi ya, Kak Marco ya. Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman juga masih pada banyak yang bingung gitu, gimana sih cara analisisnya, gimana sih, even kayak masih bingung gimana sih pasar saham itu di Indonesia tuh kayak gimana gitu, teman-teman bisa belajar lewat Stockbit Academy. Jadi di Stockbit itu nyediain modul belajar dalam bentuk teks dan video yang tersedia secara gratis
Dan teman-teman Wow. belajar saham di situ. Jadi kalian cuman cukup download aplikasinya, sign up ke Stockbit Social, dan kalian bisa akses semua modulnya dan belajar saham dari nol secara gratis. Gitu sih. Jadi memang udah nggak ada alasan ya Kak sebenarnya Kak untuk Nggak ada bingung alasan. investasi Iya, saham ini. kan? Kalau Anda Hmm, merasa saya nggak punya basic nih untuk menganalisa tertentu, oh, udah ada kelasnya, oh apalagi yang harus jangan ditunda gitu. iya. Kesempatannya ada. Oke. Eh, Next nih Kak, mungkin teman-teman di sini ada beberapa gitu ya yang tadinya udah mulai investasi di reksadana atau di Hmm, investasi yang eh, resikonya nggak terlalu tinggi gitu dan mau yap. mulai beralih ke resiko yang lebih tinggi, salah satunya kayak saham gitu Kak. Nah, kalau misalnya dari reksadana itu kan kecenderungannya untuk investasi jangka panjang gitu Kak. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan saham sebagai instrumen investasi jangka panjang, apa aja sih data-data yang mesti kita fokusin dan gimana cara analisisnya? Oh, oh, sorry, sorry. Yang terakhir tadi boleh diulang pertanyaan yang bagian Eh, terakhir. Iya, Kalau jadi mereka mau switching ke saham, mau switching ke saham dengan tendensi untuk investasi jangka panjang gitu, Kak. Bisa nggak sih sebenarnya? Oh iya, ya, mungkin pertanyaan ke situ kali. Ya. Even bisa nggak sih saham itu digunakan sebagai instrumen investasi jangka panjang? oh, oke, Dan kalau oke. bisa gimana gitu caranya? Oh iya iya iya. Ini keren, ini keren. Saya setuju ketika Mbak Asri bilang bahwa saat ini banyak orang yang mungkin sebelum ibaratnya entry gate-nya. Jadi sebelum orang masuk ke dalam pasar modal saham khususnya, orang biasanya udah deh gue pakai reksadana dulu deh lebih aman. Ya itu benar, itu benar karena reksadana itu adalah salah satunya keunggulannya adalah dia dinahkodai ceritanya gitu ya, dimonitoring oleh yang namanya manajer investasi ya, which is orang-orang yang misalnya masuk ke dalam ranah reksadana, secara profil risiko sebenarnya dia masih takut nih, ya kan? Saya nggak berani langsung terjun ke saham langsung, tapi saya mencoba deh, saya coba ambil yang moderate, saya ambil dulu reksadana. Sebenarnya reksadana itu pun dibagi lagi kan, diversifikasinya ada reksadana jangka panjang, pendek, juga menengah. Ya, produk instrumennya pun bisa disesuaikan. Jadi reksadana tidak selalu untuk jangka panjang. Jangka pendek juga ada melalui reksadana pasar uang. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda akhirnya mungkin sudah merasa, oke, okay, gue cukup di reksadana, atau gue mencoba untuk memahami saham itu seperti apa melalui reksadana, oke, okay, gue udah dapat, dan sekarang gue lebih berani nih masuk ke dalam saham. Nah, teman-teman, langkah yang harus Anda lakukan adalah tetap Anda juga jangan langsung tiba-tiba meninggalkan ranah reksadananya. Karena yang namanya investasi perlu melakukan yang namanya diversifikasi. Ya, sekalipun Anda sudah merasa matang, sudah merasa confident sekalipun dengan cara analisa Anda, tetap lakukan yang namanya diversifikasi dulu. Ya, jadi tetap ada porsi untuk reksadananya, ada porsi untuk sahamnya, ada juga porsi untuk instrumen lain, misalnya obligasi atau mungkin di luar pasar modal. Yang harus Anda lakukan adalah ya untuk berbicara investasi saham jangka panjang, Anda juga harus melihat nih contoh instrumennya ya, adalah poin-poinnya Anda bisa melihat dari sisi bisnisnya seperti apa. Yang core bisnisnya dia ini everlasting atau enggak? Apakah ini sifatnya cuma musiman doang nih kayak ini? Produknya seperti apa? Lalu kita melihat di tengah kondisi pandemi seperti ini, bagaimana sustainability yang mereka lakukan. Dalam hal ini perusahaannya, ya. Apalagi bursa sudah menerapkan sekarang nih ada aturan bahwa perusahaan tercatat itu harus mengeluarkan sustainability report terkait dengan kondisi seperti saat ini. Nah itu penting karena namanya bisnis kan ini berkelanjutan, harusnya idealnya seperti itu. Kalau Anda beli suatu perusahaan, kita harus mencari perusahaan yang memang dia memiliki strategi untuk jangka panjang menghadapi berbagai macam kondisi ini, kondisi pandemi, nanti pasca pandemi seperti apa. Ya, nah ini hal-hal begini yang teman-teman harus pahami dulu. Ya, kalau berbicara masalah fundamental di dalamnya, itu bagian dari perjalanan satu perusahaan. Bagaimana laporan keuangan, bagaimana mereka punya manajemen, itu bagian dari bagian dari fundamental perusahaan. Tapi teman-teman lihat dulu nih dari sektor-sektor seperti yang mereka lakukan, yang mereka dalami, apakah memang sektor ini akan berpengaruh secara jangka panjang. Ya, sekarang kan sudah ada nih saham yang memang sudah stabil, ya sektor sudah stabil, ada juga saham-saham yang dia bisa dibilang baru rising up. Ya, kalau kita contoh nih, misalnya saham-saham teknologi, ya, dengan sekarang kondisi begini kan everything is about technologies. Ya, tapi apakah Indonesia sudah
sudah tepat nih ya. Saya bilang tepat karena apa? Sekarang sudah mulai nih banyak perusahaan-perusahaan berbasis teknologi listing di Bursa Efek Indonesia. Ya, tapi kalau lihat dari negara-negara tetangga kita, negara-negara di luar sana, market-market yang sudah mature, saham-saham teknologi itu sudah ada di mereka sudah belasan bahkan puluhan tahun sebelumnya. So, apakah Indonesia ketinggalan dalam hal ini? Mungkin iya. Ya, artinya iya dalam arti perusahaan berbasis teknologi yang melantai di bursanya. Ya, tetapi ini adalah kita punya milestones. So, be proud, ya, tetap optimis bahwa saham-saham seperti ini pun kedepannya juga tentunya bisa menjadi salah satu alternatif kita. Ya, jadi perhatikan perusahaan core bisnisnya seperti apa, apakah dia bisa memang lebih everlasting atau tidak. Setelah itu baru teman-teman bisa menggunakan sisi fundamental perusahaan untuk jangka panjang, kan gitu. Sip. Oke, sip Kak. Ini berarti tadi udah ngomongin sektor-sektor teknologi, apa sektor teknologi potensial Kak? Oh nggak boleh pom-pom ya? Nggak boleh pom-pom. Gini. Saya memang tidak bisa mengatakan itu potensial atau tidak. Tetapi ya kembali, kita kan sekarang buka mata aja dengan kondisi sekarang, apakah teknologi-teknologi ini, sektor-sektor mana yang memang saat ini masih digunakan sama orang, dan kedepannya mungkin akan lebih besar lagi nih, lebih wide lagi penggunaannya. Ya setiap sektor itu adalah sektor yang potensial. Tinggal bagaimana si perusahaannya menggarapnya, menginovasikannya, kan gitu. Ya, namanya kita sektor kan dari dulu juga sektor A ada terus. Sampai sekarang juga sektor itu masih ada. Tapi kan tinggal bagaimana si perusahaan itu berinovasi. Sehingga ya kembali, apa yang harus perusahaan itu lakukan untuk menggrab marketnya, untuk menggrab para investor agar tetap, oh iya nih, perusahaan ini bagus untuk selalu saya investasikan. Kan kuncinya di situ. Kalau dia mau inovasi, dia survive. Tapi kalau dia diam-diam saja, artinya dimakan zaman, ya selesai. Nah, teman-teman, investor ya harus cerdik juga melihat hal seperti ini. Biar bagaimana namanya perusahaan, kita berbicara mengenai kompetisi. Bagaimana mendapatkan market, ya, itu penting. So, supply and demand tentunya juga salah satu hal yang harus diperhatikan. Gitu, Mas. Siap. Kak tadi udah ngebahas dikit nih soal fundamental gitu kan. Berarti udah masuk ke apa strateginya ya Kak, udah masuk ke strategi analis fundamental dan teknikal gitu Kak. Nah, balik lagi nih fundamental itu lebih ngelihat ke performa perusahaannya, sementara kalau teknikal itu lebih ke pergerakan harga sahamnya ya Kak, pergerakan di sahamnya. Nah, tapi ini Kak, kalau misalnya masuk ke teknisnya nih ya Kak, kalau pakai fundamental kita ngelihat investor-investor newbie gitu Kak, ngelihat laporan keuangan sakit kepala, kalau mau nyobain lihat chat nggak tahu harus diapain gitu Kak. Sebenarnya ada nggak sih Kak rumus gampangnya nih Kak ngelakuin analisisnya ini? Kalau anak ekonomi mungkin lihat-lihat beberapa teknik fundamental mungkin harusnya nggak menjadi masalah ya. Harusnya. Karena kan di dalam fundamental itu kan ada beberapa rasio-rasio yang saya yakin itu akrab lah di dunia ekonomi. Ya. Kalau untuk pertanyaan tadi kan adalah ada nggak sih kayak cara gampang, gampang ya. Teman-teman, investasi yang Anda lakukan ini, kalau Anda terjun ke pasar modal, ini investasi yang bukan main-main. Ya. Jadi kalau dibilang cara gampang, saya nggak bisa segampang itu juga. Tapi salah satu caranya adalah tadi, menggunakan metode indexing. Ya, indeks itu kan sudah salah satu cara yang memudahkan investor untuk memilihnya. Ya, karena memang namanya pasar modal ya, kita berbicara ini industri di dalam ekonomi yang teman-teman memang harus ada rumusnya atau menghitungnya. Ya, even technical aja kan itu harus mempelajari juga nih, mempelajari pattern-nya, mempelajari masa-masanya seperti itu. Tapi kalau bicara di fundamental ya artinya ada hal-hal prinsip-prinsip ekonomi, ya, rumus-rumus ekonomi yang akan digunakan di situ. Nah, tapi enaknya, teman-teman sekarang hidup di zaman sekarang yang teknologi itu sudah membantu. Oke? Dan di sini teman-teman tidak lagi harus menggunakan metode, wah harus ngitung, rumusnya begini-begini. Sudah dikasih. Ya, zaman sekarang itu orang udah enak, tinggal lihat aja gini. Misalnya nih, saham A, indikatornya ini misalnya, price earning ratio-nya segini, PBV-nya segini, ya nilai ininya segini, debt to equity ratio segini. Nah, tinggal kita pelajari, oh kalau nilainya segini tuh bagus atau enggak ya? Oh, kalau nilai segini itu ketinggian atau kerendahan. Jadi sudah seperti itu dibantunya, ya.
Kalau dulu mungkin teman-teman harus ngitung sendiri tuh, aduh belajar rumusnya lagi, saya lagi bukan orang ekonomi gimana belajarnya, kan gitu kan. Tapi sekarang udah ada cara yang mudah, tapi tetap semudah-mudahnya kita tetap harus upgrade guys. Nggak bisa kalau kita nggak upgrade. Tapi kembali informasi ini banyak sekali. Ya, dan saya yakin di Stockbit Academy juga akan mempelajari hal itu. Ya artinya teman-teman tinggal lihat aja, oh kalau mengukur harganya ini sudah kemahalan atau sudah kerendahan, ada indikatornya apa sih, lihat fundamentalnya. Oh kalau saya melihat nih utangnya gede atau enggak, lihatnya di mana sih, itu sudah ada. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut. Jadi kalau pertanyaannya ada nggak sih cara yang simple, yang singkat, ya udah itu tadi aja. Satu metode indexing, kedua ya udah tinggal liatin aja fitur-fiturnya dari Stockbit misalnya, itu salah satu fitur yang bisa digunakan. Sudah ada Betul. di situ, benar nggak? Benar nggak? Benar kan? Iya. Stockbit. Nah, teman-teman kalau mau juga bisa langsung berlangganan Stockbit Pro karena ada fitur financials dan keynotes kayak persis yang kayak tadi diomongin sama Kak Marco itu udah ada semua tuh di situ kayak udah ada rangkumannya jadi bener-bener teman-teman cuman Aduh, gampang nih banget. kayaknya cuman ketika memetannya habis itu langsung muncul semua tuh performanya dari periode ke periode udah langsung muncul juga price band, PE band dan segala macam. Jadi teman-teman udah sekali sekali Sudah ketik doang semudah itu. bisa langsung Ya, juga teman-teman ngebandingin performa antar emiten ya. dalam satu layar. Udah nggak perlu bolak-balik laporan keuangan lagi. Mantap kan? Jadi sudah Jadi dikemas, sudah dikemas. siap-siap Kak, siap Kak. Jadi sebenarnya udah nggak relevan ya kayak kalau misalnya masih pusing-pusing gitu ya kayak karena semuanya sebenarnya sudah disediakan gitu. Um, By the way, investor kita itu bukan hanya orang-orang ekonomi ya. Jadi, teman-teman, kita se-Indonesia, kita punya beberapa testimoni ya. Dan ini hanya beberapa yang tercapture, sebenarnya banyak. Even, ya maaf kata ya, teman-teman saudara kita yang memiliki profesi yang misalnya nih, pedagang es cendol, ibu rumah tangga, security sekalipun, they are investors. Dan mereka bisa melakukan itu. Jadi, saat ini sudah tidak ada kata, tidak ada barrier lagi yang memata-matakan bahwa oh yang bisa menjadi investor hanya kategori ini nggak bisa. Sudah nggak ada kayak gitu, nggak ada. Karena apa? Sudah mudahnya tadi Mbak Sri sudah sampaikan berbagai fitur-fitur itu yang mendorong. Nah apalagi anak muda nih, anak muda kan sekarang ibaratnya kalau nggak pakai digital kayak wah gitu kan nggak bisa hidup gitu. Apalagi gitu, sudah semudah itu ya manfaatin aja, enak kan? setuju Kak. 2022 cuan, 2022 Wah, panas. Nah, oke Kak. ya. Mungkin sebelum kita ke Q&A kali ya kayak mau nanya, kapan sih Kak waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi saham Kak? Waktu yang tepat ya. Oh, tuh. Ngomong-ngomong, sekarang kan lagi menjelang Nataru ya. Menjelang Nataru, Natal tahun baru maksudnya. Hmm, Orang kan sekarang kan PPKM nggak jadi kan? nggak Nggak jadi jadi. ya. Betul Kak. Orang jadi terbang-terbang dong, ya kan? Mhm. Kalau kita di Indonesia deh, lokal aja lokal. Kalau lokal itu menurut Astrid, daerah tujuan wisata yang paling banyak kemana? Bali, karena sekarang udah ada terms-nya sendiri, work from Bali. Jadi Oke. kalau mau ikutan hype, Yes. ke Bali Oke. sih. Oke. Sekarang coba teman-teman iseng ya, lihat di misalnya Traveloka gitu. Ketik aja, fly to Bali. Ada berapa penerbangan dalam satu hari? Contohnya gitu. Ada pagi, siang, malam, subuh, tengah hari, tengah apapun ya itu. Pokoknya mungkin dalam 24 jam itu, ya kita bisa hitung ada berapa banyak penerbangan ke Bali. Saya kasih ilustrasinya begini. Teman-teman bisa loh. Mbak Astrid bisa kan ke Bali jam 6 pagi? Bisa? Bisa kan? Bisa. Bisa berangkat jam 10? Bisa berangkat jam 1 siang? Mau jam 6 sore? Mau berangkat jam 12 malam? Even subuh pun Anda punya flight ke Bali. So, ya, sebagai daerah tujuan wisata di Indonesia, salah satu yang terbaik, tentunya menjadi banyak minat orang nih. Orang mau ke sana semua. Oke. Kalau kita berangkat pagi, nyampe di Bali katakanlah jam 8 pagi, masih bisa breakfast, masih bisa brunch, lunch, menikmati sunset sampai malam ya. Kita berangkat siang, ya paling cuma ketinggalan breakfast, tapi kita masih bisa menikmati lunch di Bali, menikmati sunset di Bali, malam di Bali. Lo berangkat malam, ya masih bisa menikmati malam di Bali.
tapi ketinggalan sunset, ketinggalan sunrise gitu macam. Yeah. So at the end, semua yang berangkat ke Bali akan sampai. Tapi semakin cepat kita sampai, lebih banyak lebih banyak hal-hal yang bisa kita nikmati di Bali. Wih, keren analoginya. Ya, teman-teman, investment harus disesuaikan dengan keyakinan kita. Dalam arti keyakinan adalah siap nggak kita ke situ. Ya, jangan memaksakan juga. Kalau memang Anda merasa belum siap, nggak apa-apa, belajar. Karena investasi bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tapi ini menjadi suatu keharusan. Tergantung kapan Anda siapnya. Ya, jadi teman-teman, kalau kita berbicara kapan yang tepat, secepatnya Anda bisa mencapai suatu kata yakin untuk berinvestasi, do it. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kita masih berbicara jumlah investor Indonesia yang 3,3 juta, sebentar lagi 3,4 juta, ya, dari 270 penduduk Indonesia. Artinya kita belum sampai 5%. Ya. Kita bayangin dengan negara-negara tetangga kita, Singapura udah lebih dari 30%. Ya. Malaysia, Vietnam, Thailand udah lebih dari 10% penduduknya menjadi investor. Itu dari sisi persentase. Kalau dari sisi jumlah, beda dong, nggak bisa diukur. Karena jumlah penduduknya di mereka dengan kita beda. Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam digabungin juga jumlahnya nggak sama dengan penduduk kita. Tapi secara persentase kita masih kalah. So, masih banyak area pengembangan, masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal pasar modal. Kalau Anda menjadi investor zaman sekarang, ya, kelak nanti Anda bisa bilang bahwa saya adalah kategori awal-awal investor di Indonesia. Ya, Anda bayangin kalau sudah 5%, 10% penduduk kita menjadi investor, market kita segede apa? Sekarang aja, dengan kondisi sekarang, ya, yang anak muda mendominasi, berapa transaksi kita satu hari? 13,5 triliun satu hari. Ya, apalagi nanti kalau sudah lebih banyak lagi. Itu gimana? Besar berarti 13,5 triliun ya. Ya, kita bisa lihat transaksi satu hari 13,5 triliun itu yang lakukan adalah kurang lebih ya sekitar 58%-nya itu dilakukan oleh investor domestik retail Indonesia. Yang investor domestik retail Indonesia itu 80%-nya adalah anak muda. Ya kan? Nah, itulah that's the power of Indonesia. Itu kekuatan fundamental ekonomi kita. Jadi kalau ditanya, kenapa Indonesia, salah satunya ya, kenapa Indonesia dibanding negara tetangga kita, ketika terjadinya gejolak ekonomi gara-gara COVID, kenapa Indonesia cuma mengalami sedikit nih penurunan PDB-nya? Ekonominya cuma minusnya dikit. Ya, salah satu alasannya adalah karena memang di Indonesia ini dipenuhi dengan anak muda yang punya potensial, yang punya karir, yang punya keuangannya oke, ya, yang punya spending appetite-nya bagus. Itulah salah satu fundamental kita. Gitu. So, be proud of anak muda Indonesia. Wih, tepuk tangan kita semua. Oke Kak, kita mungkin mulai masuk kali ya Kak ke. Boleh. Yuk teman-teman. Dari teman-teman, wih udah banyak juga ya. Waduh. Jangan aneh-aneh tanya. Iya ya guys dong. Kalau boleh nggak ya Kak, Min, gimana prospek otomotif Indonesia di masa pandemi seperti sekarang? Boleh dijawab? Ya, jangan ya? Iya, jangan dong. Oh ini, saya nggak tahu. Ada fitur smart order, Min. Smart order, pasti akan ada ya mungkin ya suatu hari. Tapi untuk sekarang mungkin teman-teman bisa memanfaatkan dulu fitur price alert-nya nih. Jadi kapan teman-teman mau masukin harga, kapan teman-teman mau jual, itu bisa manfaatin fitur price alert-nya sih sejauh ini ya. Kemudian kalau baru mulai investasi saham sekarang, apakah terlambat? Enggak. Katanya gitu. Terlambat atau enggak? Enggak. Clear gitu aja, enggak. Tapi harus belajar. Jangan cuman, oh iya mentang-mentang dibilang enggak terlambat, ya udah gue masuk gitu. Tapi nggak mau belajar. Susah. Nggak bisa. Tetap harus ada belajar. Ikut kelasnya tadi ya. Tapi Kak, kalau untuk yang newbie gitu memang harus trial and error nggak sih? Maksudnya memang harus ada di proses itu nggak sih? Yap. Oke. Setiap orang tidak ada yang suka dengan yang namanya kerugian. Ya, setiap orang tidak punya suka. Tapi
sometimes memang ada orang yang memang harus belajar dari kerugian dulu. Dari kerugian itu mereka akhirnya belajar dari situ. Tetapi saya rasa teman-teman, sekarang kita sudah banyak mendengarkan testimoni orang. Kita sudah bisa melihatlah di media sosial orang begini, orang begitu. Ya sebisa mungkin jangan kita juga, kalau bisa jangan sampai terkena lah. Terkena dalam arti jangan sampai kita harus ngerasain rugi dulu. Kalau memang sudah kita bisa mengantisipasi, ya kenapa tidak? Kan gitu. Ya. Lagi pula di pasar modal ini, ya salah satu caranya agar Anda bisa mungkin lebih siap mental dulu juga, ya Anda tidak perlu berinvestasi mulai nih langsung dengan dana besar. Coba kecil-kecil dulu. Ya, dari situ Anda mulai terbiasa. Apalagi kalau tadi kan sudah terbiasa di reksadana, lalu sekarang switching ke saham. Kurang lebih seperti itu. Cuman bedanya kalau di reksadana, Anda dikelolain sama orang. Ada manajer investasi yang bantu. Kalau di saham, Anda pure exactly, Anda menentukan sendiri. Anda bergerak memutuskan jual beli, itu adalah Anda sendiri yang memutuskan. Gitu. Ya. Jadi kalaupun Anda mau belajar try and error, ya good to know. Kalau Anda memang mungkin pernah mengalami, semoga Anda tidak jatuh lagi di tempat yang sama. Tapi untuk Anda yang akhirnya bisa menjadikan itu sebagai pembelajaran, ya kalau bisa jangan kena. Ya, jadi hindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya tadi mungkin kerugian dari testimoni seseorang. Ya, itu. Ya even investor gede Indonesia dunia aja dulunya juga pernah mengalami kerugian kan. Gitu. Oke. Kak Marco ada yang curhat nih, Kak. Wow, ini kalau Bagaimana curhatnya. sikapi para bandar yang sering goreng saham? Aku kena efek negatif. Wow, pertanyaan saya, kenapa Anda ikutin bandarnya? Teman-teman, kenapa harus ngikutin bandar? Oke, sip, sip. Gini. Heeh. Teman-teman, bandar itu, ya ini istilah yang sebenarnya macam-macam, orang-orang tuh bandarmologi lah, apapun itu. Bandar itu lebih bekerja di saham-saham yang sifatnya berkapitalisasi rendah. Ya, saham-saham yang boleh dikatakan secara fundamental tidak baik. Kenapa? Karena ya dengan saham-saham yang berfundamental kurang baik itu harganya lebih murah. Nah, kalau harganya lebih murah, kecil misalnya harganya ya gocapan, seperti itu ya, teman-teman mereka mungkin dengan dana yang mereka miliki bisa menggerakkan pasar. Ingat, kriteria investor Indonesia saat ini adalah kebanyakan trader. Ya, Hmm. kebanyakan trader. Ya, 60% dari perdagangan satu hari, yang saya bilang 13 triliun tadi, itu diisi oleh trader. Nah, teman-teman harus bisa lihat bahwa si bandar ini dia bisa menggunakan handicap yang dimiliki oleh para investor baru yang ibaratnya tidak mengerti pasar modal tapi ingin ikut-ikutan menjadi seorang trader Ah, ya. Ya, jadi saran saya kalaupun mereka melakukan aktivitas tertentu gitu ya, teman-teman harus lihat dulu perusahaannya seperti apa ya. Nah, ini maaf kata nih, bukan cuman yang bertanya nih yang mengalami hal demikian banyak kok gitu. Karena apa? hmm. Ya ikut-ikutan tadi, ya. Jadi teman-teman kalau Anda memang profil Anda sebagai seorang yang ingin jangka panjang, Anda tidak perlu mengikuti yang namanya bandar. Ya, Hmm. karena bandar itu lebih ke arah jangka pendek ya. Jadi memang trading singkat sekali gitu. Beli hari, beli pagi, jual siang, jual sore gitu. Itu yang umum dilakukan oleh mereka. Tapi kalau Anda belinya saham-saham yang memang berfundamental lebih tinggi, which is itu harganya mungkin lebih mahal, itu kecil kemungkinannya itu akan digerakkan oleh yang namanya bandar tadi. Ya, Hmm. jadi mereka tidak bisa bergerak bebas karena mereka butuh capital yang besar untuk bisa menggerakkan pasar. Ya, kalau trader-trader kan cuma lihat, oh nih mana nih yang lagi rame nih, oh ini banyak nih permintaannya nih, ikut ke situ. Jadi kayak nggak punya pendirian, gitu. Ya. Tapi kalau teman-teman yakin dengan analisa Anda, ya sudah, Anda lakukan saja. Jangan nggak perlu ikut-ikutan lah, ya nggak perlu ikut-ikutan. Itu saran saya. Oke, Kak. Itu salah satu hal yang harus dihindari ya, guys. Berarti jangan ikut-ikutan. Oke. Eh, Ya, terus, dihindari gini, teman-teman oke. kalau itu ada pergerakan bandar seperti itu, ya Anda lihat aja, ini perusahaannya perusahaan apa yang dia gerakin. Oke, ya perusahaannya perusahaan apa yang dia gerakin. Oh, ternyata perusahaannya begini nih, nama-namanya juga nggak jelas gitu kan ya. Cuman untuk mengincar pergerakan sesaat aja. Ya, kalau Oke. memang profil Anda siap untuk itu hak Anda. Tapi Hmm. kalau Anda investasi dengan dana yang Anda kerja keras mati-matian untuk mendapatkan uang itu, sayang kalau hanya sekedar untuk ngikutin para pergerakan yang disebut dengan bandar tadi. Ya, jangan deh. Oke. Ini ada juga, wah ada juga yang nanya tentang bandarmologi ya.
Semoga tadi Ya, jawab ya teman-teman. terjawab dong. Sama. Oke. Gimana cara berlangganan Stockbit Pro? Oke, jadi berlangganan Stockbit Pro, teman-teman bisa langsung sign up aja ke bikin akun di Stockbit, bikin akun sosial Stockbit. Nanti begitu teman-teman udah selesai sign up, nanti di home-nya itu bakal ada tulisan tuh berlangganan Pro atau Go Pro gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau bayar nih, misalnya teman-teman pengen pengen yang gratis, kan bisa nih join aja ke akun tradingnya Stockbit karena kita juga sekarang udah sama pakai Arta Sekuritas. Jadi kalau teman-teman mau trading di Stockbit juga udah aman karena udah terdaftar di OJK. Dan eh, kalau misalnya teman-teman udah selesai bikin akun trading ya, teman-teman bisa langsung akses fitur-fitur technical fundamental yang ada di Stockbit Pro secara gratis. Gitu teman-teman. Kemudian oke. Apa saran terbaik untuk investor pemula dengan kondisi porto yang merah membara? Oke, ini balik lagi ke tadi ya, psikologinya ya Kak. Nanti ya. Ngomongin mungkin harus tenang ya teman-teman. Investor pemula dengan porto merah membara. Merah Pesan membara. saya adalah jadikan itu sebagai pelajaran, ya. Teman-teman jangan trauma, ya. Hmm, Begini, eh, trauma ini memang adalah hal yang paling gampang terjadi sama investor-investor awal karena mereka merasa, wah, apa nih? Kayaknya dari di awal saya melihat beritanya nggak begini, kayaknya bagus-bagus A, B, C, kayaknya oke-oke nih. Kenapa begitu saya masuk terjadinya begini? Ya, teman-teman, itu harus jadi pembelajaran kita. Ya, kembali kita evaluasi dulu ya. Kita evaluasi dulu kenapa kita beli saham itu. Apakah karena memang kita sudah pelajari atau belum? Apakah mungkin karena kita ikut-ikutan orang? Atau mungkin kita mendengar ibaratnya kalau lagi rame itu pom-poman di media sosial. Kita harus evaluasi dulu kenapa, ya. Kalau Anda berinvestasi, saya ulangi lagi nih, kalau Anda investnya pada saham-saham yang baik dan benar, ya berfundamental yang tepat, ya, itu ya insya Allah tidak akan terjadilah kejadian-kejadian seperti itu, ya. Tapi jangan lupa juga nih, kalau ini mindset. Kalau Anda melihat saham yang Anda miliki mengalami penurunan, jangan langsung mengambil suatu kesimpulan bahwa Anda rugi. Ya, banyak orang begitu. Wah, saham saya lagi rugi, lagi turun nih. Turunnya berapa persen satu hari? Oh, turunnya 5% satu hari. Wah, saya rugi nih. Itu adalah pemahaman yang salah. Karena terjadinya penurunan saham itu bukan berarti, oh karena kinerja jelek. Bisa saja karena memang mungkin ada orang-orang yang sedang mengambil keuntungan di situ. Artinya mengambil profit taking. Ya. Kedua, walaupun sahamnya mengalami penurunan dalam satu hari bisa 5%, katakan bikin ini sabrak-abraknya kita 5%. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah mengalami kerugian secara nyata? Belum tentu. Kalau Anda belum menjual saham itu, maka itu belum terjadi kerugian. Masih sebatas potensi kerugian. Sama oke. halnya kalau saham itu lagi naik. Ada nih teman saya gitu kan. Kemarin lagi rame-ramenya awal-awal COVID. Waduh, saham saya udah naik nih. Saham saya naiknya sampai 50%. Dia kasih lihat sama saya, portonya naiknya hampir 50%. Wih. Saya tanya kan, lu nggak jual gitu. Ah, nggak apa-apa lah, ntar aja, ntar bisa naik lebih tinggi lagi. Ya udah. Aduh, Ketemu nggak setelah berapa lama, gimana portonya gitu ya. Ya, kemarin gue nggak jual. Sekarang tinggal sisa 10%. enak. Artinya sama, untung atau ruginya itu kembali kapan Anda menjualnya. Ya, Oke. gitu. Jadi penting tuh disiplin. Disiplin berinvestasi ya, kembali trading plan di awal tadi bahasa disampaikan. Kalau memang tujuannya saya angka capaian saya tuh angka sekian, persentase sekian saya jual atau nggak saya itulah ambil untung ataupun saya cut loss di situ. Jadi tetap harus mengacu pada trading plan itu. Jangan jangan oh lihat nanti aja deh tergantung arah angin kemana gitu. Wah angin puting beliung gimana? Putar kemana-mana. Gitu. Oke. Oke, next nih Kak, ada pertanyaan. eh, di titik mana kerugian yang harus kita toleransi dan di titik mana kita terpaksa harus cut loss? Oh, itu Keren. adalah pertanyaan yang harusnya dijawab sama teman-teman sendiri. Karena Oke. apa? Setiap orang punya toleransi yang berbeda-beda. Saya nggak bisa mengatakan begini, oke, Mbak Astrid pegang deh 10% dari target ya, misalnya dari price yang Anda beli, lalu Anda toleransi 10%. Itu kata saya.
Tapi ternyata profil risiko Mbak Astrid mengatakan, oh 10% gede banget, Mas. Saya cuma bisa toleransi 2%. Go on. Toleransi itu kembali, saya tidak bisa mengatakan, tidak ada rumusnya mengatur toleransi seseorang berapa, tapi kembali ke orang itu masing-masing. Toleransi Mbak Astrid bisa 2%, toleransi orang lain mungkin bisa 10%, bisa 20%. Ada juga orang yang sampai 50% pun toleransinya ada. Saya nggak tahu tuh orang sabarnya dari mana gitu ya. Ada. Teman saya ada yang portonya sampai 50%, tapi dia nggak jual-jual. Sabar, gitu, sabar. Ya nggak apa-apa. Itu toleransi. Makanya setiap orang berbeda-beda. Jangan pernah menyamakan sama orang lain. Oke? Gitu. Oke, berarti itu balik lagi ke tujuannya ya, Kak? Tujuan. Iya. Itu Betul. berarti ya. Oke, guys. Berarti mulainya dari situ, guys. Kalau misalnya masih ada pertanyaan kayak gini, rencananya belum matang-matang banget nih untuk investasi kalian ya. Oke. Oke. Terus tadi ada pertanyaan, oh ini mungkin tadi butuh lebih jelas kali ya, Kak, perbedaan indeks IDX 30 sama LQ. Ya, thank you. Ini salah satu indeks yang terdapat di bursa ya. Nah, kalau IDX 30 apa bedanya sama LQ45? LQ45 itu kepanjangan dari Liquid 45. Jadi 45 saham yang paling liquid di Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, saham-saham seperti ini yang masuk dalam indeks itu setiap tahun tuh ada periodiknya akan divaluasi ulang. Ya, jadi satu saham itu tidak mentang-mentang dia sudah masuk di LQ45 bukan berarti dia akan abadi di situ, tidak. Tetap akan ada proses evaluasi ulang apa yang masuk parameter atau tidak. Dia udah keluar dari parameter berarti kita akan keluarkan dari list indeks tersebut. Nah, LQ45 lebih untuk trader, lebih untuk Anda yang memang investasi jangka pendek menengah, ya, tapi menggunakan saham-saham yang memang fundamentalnya bagus. Kalau IDX 30 itu untuk jangka panjang, lebih untuk long term investment. Ya, jadi 30 saham lebih spesifik lagi. Ya, IDX 30 itu sahamnya belum tentu liquid. Karena memang itu lebih peruntukannya jangka panjang. Tapi kalau LQ45 untuk yang trader, untuk yang saham-saham liquid. Bedanya seperti itu. Ada yang lucu nih, Kak. Ada yang lucu. Ya bentar, Kak. Hilang. Bentar. Ada yang lucu nih. Apakah mendapatkan profit tanpa mengetahui fundamental saham bisa disebut judi? Waduh. Mendapatkan profit tanpa mengetahui fundamental saham disebut judi. Saya bilang tidak. Bukan judi. Pertama, saham ini bukan judi. This is 100% investment. Anda beli saham, Anda beli kepemilikan. Ada surat sahnya, ada ibaratnya ada hitam di atas putihnya. Nama Anda tercatat di notaris sebagai bagian dari perusahaan. Ya, so saya tidak setuju ketika ada orang mengatakan saham ini judi. Mendapatkan profit tanpa mengetahui fundamentalnya. Anda sebagai ini loh, Anda sebagai pemilik, apa salahnya? Ya kan? Apa salahnya? Kalau memang Anda misalnya beli perusahaan tapi Anda tidak pelajari fundamentalnya, terus Anda dapatkan keuntungan, apa salahnya? Kan tetap sebagai basicnya adalah pemilik. Gitu. Ibaratnya itu ya itu keuntungan Anda, itu mujurnya. Karena kalau bicara zero sum game itu artinya either Anda kalah atau Anda menang. Tapi di pasar modal ini kan tidak berbicara kalah atau menang. Anda berbicara kesepakatan. Ya. Ada orang jual dengan harga 5.000, ada orang beli dengan harga 5.000. Deal yang kita tahu adalah sama-sama sepakat 5.000. Oke? Saya tidak peduli apakah orang ini jual 5.000, jual rugi atau jual untung, saya nggak tahu. Tapi yang pasti ketika dia setuju dengan harga 5.000, ketemu match, udah. Itu dia katakan sebagai transaksi yang wajar. Kan gitu. Ya, jadi ini bukan sama sekali transaksi yang berbasis judi. Ya, ini kepemilikan. Ya, makanya kita memahami bahwa banyak orang yang masih menganggap bahwa pasar modal ini adalah judi. Nah, ini salah satu blokade lah yang membuat kenapa orang masih berpikir 2 kali untuk menjadi investor saham. Karena mereka pikir adalah ini judi nih. Padahal enggak. Nah, kita perkuat nih kalau teman-teman yang mungkin berbasis pinginnya investasi yang syariah, ya teman-teman jangan khawatir karena pasar modal juga ada yang namanya pasar modal syariah. Ya. Ada fatwa yang menguatkannya, kita juga ada aturan-aturan yang menguatkannya itu, jadi tidak dikatakan sebagai sesuatu yang judi. Ya, jadi don't worry, be happy.
Sedap. Jadi bukan judi ya teman-teman.